begitu. Biar rame biar kan, rame juga. sekaligus pamer kan. Nah, Balik lagi nih ke pamer show off bahwa hey aku punya 4 moge, aku punya 5 moge gitu Gak kan. gitu kali, gak gitu keles. Ku podcastkan ceritamu. Halo kawanku podcast, sekarang kita sudah kedatangan 2 komodo ya. Komodo laki ya, saya komodo ceweknya gitu kayaknya. Dan siapa aja komodo-komodonya? Sekarang sudah ada Bro Kris Samara dan juga ada Bro Bobby Damanik. Tapi sebelum kita lanjutin, kita izin lepas masker dulu, oke? Oke. Boleh ya. Karena ruangannya sudah didisinfektan dan kita sudah vaksin. Bro, Oh iya ada. kenapa? Nggak bercanda aja. Oh iya, iya. Oke. Tapi by the way udah vaksin berapa kali? Saya vaksin ketiga. Udah ya? Sudah. Udah. Kalau Bro Udah Kris sudah? ketiga. Ketiga juga? Ya. Udah rabies juga udah. Semua udah ya Cacar sekalian. udah. Dari Cacar itu juga dari udah. kecil. Iya. Ya. Oke, berarti saya aja yang telat ya karena saya baru 2 kali. Ya, kenapa pada penasaran saya bilang ada komodo di sini? Karena beliau jangan deh, kakak berdua ini. Kelihatan tua nanti. Oh iya jangan brotherhood ya. Brotherhood berdua ini tergolong atau masuk dalam salah satu komunitas motor gede ya, yang menjadi nama komodo. Ya. Namanya agak sedikit NTT banget gitu ya kalau mau dibilang ya. Kenapa sampai namanya komodo dan moge ini sebenarnya sudah dari kapan? Ya, sebelumnya terima kasih nih buat Kupang Podcast yang telah mengundang kami ke sini. Sedikit informasi, komodo itu karena kita kebetulan di NTT dan kebetulan kita tahu bahwa komodo itu adalah salah satu destinasi yang mendunia ya saat ini, termasuk 7 keajaiban dunia ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, itu artinya kita menggunakan kata komodo itu gampang diingat. Jadi sehingga kalau secara nasional juga gampang diingat, internasional juga. Ya mudah-mudahan lah kita didengar ya sampai di luar negeri atau di mana. Iya, YouTube jadi pasti dinonton banyak orang lah, didengar banyak orang. Amin, Kita amin. jangan lupa sharing aja ya, sharing sebanyak-banyaknya. Oh begitu. Ya, jadi waktu itu kita memang jumlah kita waktu itu nggak banyak. Ya. Waktu itu 6 orang, kurang lebih sekitar 6 orangan. 6 motor juga. Dan waktu itu kita sekedar ngumpul-ngumpul itu di tahun sekitar 2019. Oke. Nah, saat itu kita berpikir, wah ini kayaknya member nih terus bertambah nih. Teman-teman juga terus berdatangan nih, membeli motor dengan CC yang kita tentukan. Waktu itu akhirnya kita berpikir, kenapa ya kita ngumpul-ngumpul gini terus kita nggak berbuat sesuatu yang kemudian hari terbentuklah jadi komodo. Saat itu kebetulan ada Dan Lantamal, Jenderal Bintang 1 saat itu, dan kita bertemu dengan dia dan memberikan informasi bahwa ini kami sudah ada komunitas dan kebetulan beliau juga hobi juga tentang motor. Oh. Nah, dan akhirnya beliau juga kita minta arahan untuk menjadi ketua kami saat itu. Dan beliau bersedia. Kebetulan tahun 2019 itu kita menentukan nama komodo itu, dan sebenarnya komodo itu ada kepanjangannya. Oh. Apa itu? Komunitas Motor Gede Timor. O-nya itu Timor. Itu berapa orang yang memikirkan nama ini? Waktu itu kita sempat ke dukun sih, minta petunjuk kalau misalnya Minta kebetulan wangsit Wangsit sambil gitu. makan pangsit. Pasti mandi kembang ya waktu itu. Pastinya. Oh, ya gitu itu sebenarnya terlintas begitu aja. Iya. Dan kebetulan waktu itu kita pikir Komo, bukan si Komo ya? Iya, bukan. Yang bikin macet itu ya? Enggak, kita enggak. Komo itu komunitas motor. Kok masuk ya? Do-nya ini apa nih? Akhirnya kita berpikir, wah ini kayaknya cocok nih. Nah, apalagi waktu itu kan lagi Komodo Flores ini kan lagi diekspos ya. Bajo itu lagi diekspos. Nah, kita pikir, wah ini kesempatan ya, kita harus pakai nama ini buat apa? Supaya bisa gampang Diingat terkenal. dan terkenal juga. Tapi ada yang aneh kan tadi komunitas motor Timor. Gede. Oh, motor Gede, gede Timor. Timor. Oh, berarti tadi lupa gedenya. Iya. Makanya saya bingung D-nya apa gitu. Iya. Jadi komunitas motor gede Timor. Iya. Nah, tadi kan Bro Kris sudah bilang terima kasih buat ke podcast nih. Saya juga mau ngucapin terima kasih nih buat Beta Print ya, printing solution yang udah mempercantik studio ku podcast kita nih. Luar biasa. Jadi kalau kita pengen mengubah suasana langsung aja
di Beta Print. Wow. Wow, balik lagi. Balik lagi. Balik lagi nih. Jadi orang bilang begini nih, banyak orang, persepsi orang ya, bukan hanya Rani sendiri, tapi banyak orang yang bisikin begitu. Apaan sih komunitas moge motor gede cuma buat pamer, show off gitu. Paling mau nunjukin siapa yang lebih kaya, yang punya duit dan lain sebagainya. Tapi buat apa? Paling hobi para pejabat, hobi-hobi orang penting. Tanggapannya gimana nih? Monggo. Sebenarnya banyak persepsi yang salah juga bahwa nggak selalu motor gede itu harganya orang berpikir mungkin itu sampai ratusan juta Iya, dan lain-lain. betul sekali. Ya, sebenarnya kami itu dari awal itu sudah dengan berbagai macam komunitas sebelumnya yang tadi mungkin sekarang komodo Kak ya, dulu kami masih cicak-cicak kecil ya kan. Cicak di dinding ya. Dan datang ke Kupang, kemudian ketemu dengan teman-teman yang satu hobi ya kan. Nah di situ mulai saling ngeracunin tuh. Toxic Ada yang ya. pakai cyanida, ada yang pakai apa. Akhirnya mereka ikut beli motor lagi teman-temannya juga Jessica. begitu. Ya. Nah setelah itu ya setelah kumpul-kumpul kita lebih mencoba bergerak itu ke hal-hal yang positif begitu Kak. Kita mulai ada bakti sosial, kemudian kita ada waktu itu kita sempat ada kegiatan tabur bunga bersama komunitas motor lain, ada Honda CB tua, kemudian ada CBR, kemudian ada Board Riders dan lain-lain. Begitu kita tanggal 10 November kemarin kita Iya, ada Hari tabur Pahlawan bunga. ya. Begitu. Nah beranjak dari situ ya karena ini kan kayak virus kayak ya. Gitu virus tuh maksudnya Tapi bukan Omikron kan? bukan, gitu kan. Virus positif ya. Positif. Nah jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan pengen punya motor karena yang basicnya kita tuh dari awal tuh kita suka touring, kita suka naik motor, kita pengen explore ke daerah-daerah yang emang mungkin mencoba untuk laki-laki time begitu Kak. Sebentar, karena saya perempuan saya kurang mengerti ya laki-laki time. Jadi maksudnya touring ke tempat-tempat tujuannya Ya banyak, artinya kita coba mengeksplor tempat-tempat pariwisata sih kebanyakannya. khususnya tempat pariwisata ya. Kita kadang makan di mana, terusnya kita sekedar foto dan lain-lain. Itu yang kita angkat juga ke medsos dan lain-lain. Tempat-tempat wisata di NTT itu keren-keren. sekaligus Gitu, promosi Yes. tempat wisata di NTT Benar, ya. benar. Oke, di NTT berarti udah terjauh mana nih touringnya? Karena namanya NTT nih, berarti udah sampai keluar. Kalau saya pribadi saya belum jauh Kak. Kalau untuk di pribadi mungkin hanya sekitar Pulau Timur aja. Pulau Timur. Tapi beberapa teman-teman yang lain yang sudah lebih senior itu bahkan bukan hanya sampai di NTT, mereka udah sampai ke ujung Indonesia, Sabang, dan sampai juga mereka sudah pernah ke beberapa benua Eropa. Sampai Ya. ke luar negeri ya. Ke Thailand Touring juga. Moge-nya ya. Betul. Wow, luar biasa ya. Dan itu anggota Moge Komodo. Betul. Ya, Oh, betul. seperti itu. Nah, tadi menarik. Katanya Bro itu bahwa kita pernah ikut salah satu aktivitas dengan teman-teman motor yang lain. Tidak mengeksklusifkan diri gitu. Pas kan udah bilang, ih eksklusif banget nih orang-orangnya gini, arogan banget lah. Kalau mereka jalan tuh pasti ada front ridernya gitu contohnya ya. Nah, ada nggak bahasa kayak gitu? Kita coba jawab ya. Boleh. Ya kalau sebenarnya sih kita contoh orang bilang, wah komunitas motor besar ini terkenal dengan arogan dia. Kalau kemana-mana harus minta parkir khusus misalnya. Iya. Ini yang perlu kita jelasin ya. Kenapa sebenarnya kita meminta satu fasilitas parkir khusus? Karena sebenarnya motor ini bobotnya bisa sampai 400 kilo. Bayangin ya 400 kilo. Gimana kalau tiba-tiba dia parkir, ada yang iseng nih, foto-foto naik di atasnya, jatuh kena kaki, kakinya patah. Yang tanggung jawab siapa? Betul. Habis itu yang kedua, motornya ada motor yang lain parkir, nyenggol, jatuh, kena motornya dia. Nah ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Habis itu juga sering kali itu memang ada orang yang iseng melihat bahwa wah ini motor moge ini orang-orang yang arogan ini. Makanya mereka selalu bikin scratch, artinya bikin sampai Iya, lecetin lecetin atau ya. apa.
Nah, habis itu kalau untuk yang kita selama di jalan ya, jalan motor moge itu memang terkesan kenapa selalu blayer, terus kenceng. Ya itu termasuk salah satunya kita cc-nya kan cc besar, sampai ada yang 2000, ada yang 1200. Mogenya kita itu di atas 400 cc. Ada banyak yang cc dengan 1800 tapi tidak memiliki karburator, Radiator. pendingin radiator. Sehingga dia itu membutuhkan speed. Kalau enggak, waduh itu mesinnya panas sekali. Kadang-kadang kita sampai, memang kadang-kadang sih kita sering pakai celana panjang kan. Iya betul. Itu pun nembus. Jadi kita butuh memang agak kecepatan lebih tinggi. Habis itu dan juga kita selalu blar. Blar itu tujuannya itu kan dia oil cooler. Jadi dia harus muter terus. Muter-muter terus. Jadi kita blar itu tujuannya sebenarnya untuk mendinginkan, paling tidak menurunkan sedikit temperaturnya dia. Nah itu terkesan memang kadang-kadang orang Ribut. selalu ribut. Apa sih supaya kita tahu kalian pakai moge gitu. Ya, gitu lah ya, gitu lah. Aduh, ya maaf ya, saya hanya suara hati dari rakyat-rakyat kecil aja gitu kan. Sebenarnya kalau saya tambahin Kak, sebenarnya Iya, itu kan iya. berawal dari mungkin kayak kita lihat di Jawa ya pada umumnya, di mall-mall di Jawa itu Betul. mereka itu kan bagaimana parkiran motor itu kalau bisa sebanyak-banyaknya nih masuk motornya masuk kan gitu loh. Nah kalau sudah moge masuk itu pasti mau market itu udah susah. Betul. Betul. Dan itu kan memakan ruang juga untuk motor-motor yang lain yang harus bisa dapat 3 motor, karena moge masuk cuma dapat 1 motor. Nah dari kebiasaan itu akhirnya mungkin banyak pengelola mall begitu yang menyiapkan parkir khusus untuk moge-moge begitu. Nah itu di Jakarta, di sini kan masih belum. Ya. Ya otomatis kan disesuaikan ya. Betul. Memang ada beberapa tempat yang memang sudah mau begitu ya memberikan parkiran khusus, walaupun pada akhirnya orang Kupang sombong gitu kan. Mudah-mudahan dengan ada ini Iya. siaran ini denger nih. Betul, Bisa klarifikasi. tahu kan, Kenapa sampai ada klarifikasi, parkiran betul. khusus gitu? Mau pesan pemotor dapat tedes dari moge. Moge soalnya rugi, masuk yang rugi. Nah, itu salah satu ya tadi disampaikan. Nah, kalau kita bicara soal keanggotaan. Untuk sampai dengan saat ini sudah ada berapa banyak? Kan tadi bilang kayak virus. Pasti semakin banyak, semakin banyak. Untuk saat ini keanggotaan kita tuh udah hampir lebih dari 20 Wih, banyak orang. juga ya. Ternyata pencinta moge banyak juga di Kota Ya, Kupang. dengan jumlah motor itu yang hampir sekitar 50 motor. 50 motor. Ya, jadi ada 1 orang yang punya 2 motor, ada 1 orang yang punya 3 motor, 4 motor, begitu. Ada sampai belasan juga ada satu Ya, orang. What? Dan itu apakah hanya di Kupang atau NTT nih? di NTT. Oh, itu sudah hitungan NTT ya? Ya, Berarti tersebar di mana-mana aja. Kalau NTT di mana aja yang punya moge ini yang bergabung di komunitas komodo? ada di Nagakyo, Oh, ada juga sampai di sana. Flores ada, Wow. di Labuan Bajo ada, ya kan. Kemudian kalau nggak salah di Rote juga ada. Tapi itu belum bergabung sama kita. Mungkin mau gabung, Ya. mungkin menuju ke sana gitu ya, mau gabung. Berarti ada 20 orang dengan sekitaran 50 motor. Ya, Betul. Oke, tapi kan bukan 50 motornya keluar di jalan sekalian kan? 20 orang ini kan? Kadang sih memang ada mereka ini kan Mhm. dulu tuh zaman dulu waktu kita belum ada komunitas, mereka itu sering jalan sendiri-sendiri. Kenapa memberi sampai bisa sampai lebih dari 2 motor ya? Nanti dikasih ke drivernya, temenin dia, mekaniknya dia temenin. Jadi sekali jalan tuh bisa 5 motor, tapi ownernya cuma 1. Oh begitu, biar rame biar kan, rame juga. sekaligus pamer kan. Nah, Balik lagi nih ke pamer, show off bahwa hey aku punya 4 moge, aku punya 5 moge gitu Kayak kan. gitu kali, kayak gitu keles. Kayak gitu juga kelas. Ya kadang memang kalau kita touring itu ibaratnya kan memang butuh ada yang nemenin ya, Iya. paling nggak teman ngobrol. Betul. Sebenarnya dengan ada kita komunitas ini juga kita saling sharing pada Oh, saat iya. kita sampai ke tujuan, kita memberikan apa namanya saling mengingatkan satu sama lain, entah itu bisnis. Ya seperti orang bilang kalau main golf itu kan Iya, momen betul. dimana kita menjalin kerabatan Betul. dan bisnis juga bisa Iya. berjalan di situ. Kadang kita juga kalau pada saat kumpul bisa aja ada sesuatu yang terjadi, ngobrol, kita sambil makan. Kadang-kadang menu utama kita memang khas NTT, karena kita memang komunitas NTT, Iya, kita betul. selalu bawa lalola. Oh Lola kan? kalau orang bilang tuh pas kopi Kak. Pas kopi. Oh. Ya, gitu.
Searching di Kayaknya, Google. kayaknya tertarik ya untuk ikut Iya, ya. makanya pengen juga sih. Tapi kalau bicara soal keanggotaan juga nih, apalagi ini kan terdiri dari, ya kita nggak bisa bohong ya, mereka-mereka yang mampu membeli moge gitu kan, kita tahu lah ya, pasti orang-orang yang secara pekerjaan juga udah bagus, sudah mapan, dan tadi disampaikan sama Bro juga untuk bisnis, klien dan sebagainya ketemu ramah tamah. Nah, berarti apa memang hanya syarat-syarat ya, harus yang seperti itu, atau syaratnya hanya lebih kepada motornya aja? Ya, kalau syarat sih kita memang ada ikuti regulasi yang di IB ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu kan kalau untuk sebuah moge, komunitas moge itu 400 cc ke atas. Minimal 400 cc. Minimal 400 cc. Dan itu memang tujuannya juga bukan kita mau, karena banyak sih komunitas di sini juga yang punya standar masing-masing ya. Nah, dan juga kalau kita kadang-kadang sih kita kolaborasi sama mereka. Jadi kita lebih kata moge-nya itu, jadi sehingga mengikuti aturan 400 cc ke atas. Oh seperti itu ya. Ada kasnya nggak? Pasti ada, Kak. Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti gede nih kasnya. Alah. Nominalnya berapa sih? Sebenarnya itu tadi saya sampaikan dari awal, Kak. Artinya Iya. justru kami itu di Komodo itu pengen melupakan nggak mikir ya lu mau orang kaya kek, lu mau apa kek, lu mau pejabat. Setuju. Di sini kami pengen ibarat itu tadi saya bilang me time, laki-laki time. Jadi kita bahas itu ya kadang ada bahas yang lucu-lucuan, ada bahas-bahas yang mungkin yang dulu-dulu segala macam. Jadi lebih kepada banyak pembahasan seperti itu. Tapi emang ada beberapa yang bicara relasi bisnis dan lain-lain begitu. Oh jadi ngerti aku. Jadi ibaratnya ini hobi untuk menghilangkan stres dari aktivitas yang sekian banyak dilakukan Benar masing-masing banget, Kak. pribadi. Dan ini me time-nya para laki-laki Ya. gitu. Tapi kita juga kadang ngajak Sering. istri lah. Oh ngajak istri. kalau mau touring mungkin Ya. ya. Kadang ya kalau waktu tertentu Oh ada jadwalnya. yang pendek ya, touring pendek, artinya kita ngomong San Mori itu. San Mori itu kan San Mori, jarak Sunday Sunday morning ride. Ya, Oh. itu jarak pendek. Biasanya kita ajak istri. Habis itu aslinya bukan istri orang ya, Ah istri iya sendiri iya. ya. Kok tiba-tiba Catat diperjelas ya? Padahal saya tidak bertanya ya. Ini daripada nanti kena roasting dulu Oh, kan. iya, kena Jangan-jangan ini kita ngomong dulu. Walaupun sering sih kita kalau kita ke mana gitu kan, apalagi ke daerah-daerah Takari itu kan, sebelum Takari itu kita mengisi bensin gitu. Itu kadang iseng petugas-petugas di sana itu, Kak sendiri aja Kak, nggak ditemenin. Maksud lo? Maksudnya dia mau minta Iya dia yang pengen nemenin gitu. Tapi itu cewek apa cowok yang nanya? Ada cewek ada cowok. Ih bahaya dong. Oke gitu ternyata Gitu. ya. Jadi ada juga family time. Ya. Jadi selain me time juga ada family time-nya. Nah kalau kita ngomongin soal kegiatan charity lah ibaratnya dari teman-teman Moge ini untuk Komodo. Apakah ada gitu yang sudah terjadwal secara rutin per tahunnya, baik itu bantuan sosial atau kegiatan sosial? Apakah ada? Kalau kegiatan yang sudah terprogram itu sama seperti dari awal ketua sampaikan, visi misi Komodo itu menjadi, ya kami berharap kami bisa menjadi duta-duta promosi pariwisata di NTT. Nah berkaitan dengan itu tentu kita akan terus tetap riding, kita akan tetap terus touring, ya kan, untuk kita terus bagaimana kita ke tempat-tempat pariwisata di NTT dan kita akan publish gitu ke media sosial atau ke media-media yang lain begitu kan. Nah di samping kita menjadi duta promosi pariwisata, kami juga berharap kami bisa menjadi duta promosi keselamatan di jalan raya. Keselamatan berlalu lintas. Ya begitu. Jadi pasti kami akan juga buat bagaimana membuat safety riding buat para bikers gitu, yang emang kami sedang rancang. Mungkin kalau tidak ada halangan di bulan Maret kami ada membuat sebuah kegiatan dan di situ ada kegiatan otomotif, ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan pameran safety riding dan lain-lain, dan pasti kita akan undang Kupang Podcast. Oh, keren, hebat banget. Jadi itu udah kegiatan yang terjadwal ya, Ya. untuk tahun 2022. Yes. Ya. Itu pun juga pasti ada diskusi ya sama semua anggota. Apa sih yang kita mau bikin kan kayak gitu ya. Dan itu nanti setiap tahunnya akan berbeda ya. Ya,
tetap, tapi kalau yang untuk tempat-tempat pariwisata itu menjadi prioritas utama. Prioritas utama ya, yang Nah, terjadwal betul ya, sudah wajib begitu betul, ada betul. reguler Ya, ya, betul, kegiatan betul. reguler. Kalau kerjasama yang dilakukan dari teman-teman Komodo selain dengan dinas pariwisata ada lagi nggak? Ya, ini kita sebenarnya ada, kemarin kita sempat ke Lelogama, Mhm. kebetulan ada kegiatan Pak Gubernur di sana, kami juga diundang ke sana. Saat itu momen kita ambil, kita meminta Pak Gubernur sebagai Dewan Pembina. Dan kebetulan Pak Gubernur Menyambut baik. menyambut baik. Menyambut baik dalam arti bahwa kita memaparkan beberapa visi misi ya, yang kita sampaikan bahwa orang di Pulau Timor ini termasuk Flores. Kalau Flores sih memang wah wisatanya bagus Destinasi sekali, wisatanya dieksplornya kan luar biasa kan, sehingga orang-orang dari manapun tuh pingin Betul. ke sana. Betul. Tetapi mungkin cuman Labuan Bajo yang mereka pingin explore. Kita sih pinginnya gimana mereka bisa sampai destinasi-destinasi yang mungkin selama ini mereka nggak pernah tahu. Betul. Kita sebenarnya di sini sebagai penyambung, sehingga pariwisata itu kita bisa membuat destinasi, apalagi Pulau Timor nih. Pulau Timor ini bahwa kita tahu banyak orang yang beberapa kali datang ke sini ya, motor-motor besar dari Jakarta, dari manapun, mereka kumpulan motor dengan komunitas cukup besar juga. Itu mereka begitu nyampe ke sini yang mereka tahu perbatasan. Nah ini kita punya pride-nya. Betul. Pride-nya kita ini perbatasan di Pulau Timor ini kan ada 3 pintu perbatasan. Kalau nggak salah Ekusi, Batu Gede, sama di Keva itu apa tuh? Saya lupa namanya. Nah, tapi waktu itu posisi kalau kita lihat itu bahwa begitu seorang rider begitu sampai ke luar negeri ya, kita ngomong ini perbatasan atau apalagi luar negeri Betul. ya. Nah itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Mereka selalu menempel logo Iya. atau perbatasan itu di motor-motor Motor, atau betul. di mereka punya tas ya. Nah itu yang kita pingin, gimana kita tugas kita pingin membantu pemerintah dalam pariwisata bahwa kita pingin mengekspos ini. Sehingga pada saat misalnya ada Lelogama, itu menurut kami ya, kami selama ini yang paling banyak kegiatan touring adalah kita lakukan ke Lelogama. Karena bagi kami itu tempatnya dingin, tracknya enak, bagus. Nah ini kan tidak dikenal oleh orang-orang di luar di skala nasional ya. Mereka cuma taunya Kupang, perbatasan, pulang. Nah kita pinginnya tuh mereka belok ke destinasi-destinasi. Nah kebetulan kemarin Pak Gubernur survei ke sana untuk melihat potensi apa pariwisata di Lelogama yang bisa dikembangin. Nah kita mungkin bagian kecil kita coba untuk mempromosikan itu. Oke. Nah, bicara soal promosi ya, di media sosial, berarti kan juga harus ada websitenya ataupun media sosial Komodo sendiri kan? Karena kalau bicara promosi kan nggak mungkin hanya sekedar, oke masing-masing upload deh media sosialnya kan nggak. Pasti ada website komunitas, ya nggak? Website sih nggak ada sih Kak, artinya kita lebih Facebooknya berbasis doang sama ke Instagram? Instagram, Facebook, itu ada di Komodo NTT. Komodo NTT. Iya. Oke. Oh ya, tadi masih belum clear masalah yang ingin bergabung nih ke Oke. Komodo nih. Persyaratannya itu kayak gimana gitu? Apakah membawa surat pengalaman kerja, daftar riwayat hidup, atau SKCK. SKCK, gitu. makanya. Oke, oke. kayak gimana dong? Aduh, humas. Ya, gimana dong? Untuk persyaratannya sendiri yang pasti yang buat kami namanya komunitas Kak, itu pasti kami harus satu visi misi dulu. Karena dengan satu visi misi kita akan nyaman di dalam, kita akan jelas arahnya kemana. Yang kedua ya tentu tadi seperti regulasi dari IMBI, yaitu harus minimal 400 cc gitu. Mau tahun berapa ya itu tidak ada masalah buat kami, yang penting dia di atas 400 cc begitu. Sampai saat ini sudah 20 orang. Iya. Wah, ada kemungkinan penambahan lagi nggak sih? Kami sedang meracik racun-racun yang mematikan untuk para laki-laki. Ini khusus laki-laki aja nih, cocoki, laki-laki. Gitu. Kalau yang perempuan yang pencinta moge ada nggak? Banyak Kak sebenarnya. Ada banyak. Oh, banyak? Banyak sebenarnya. Tapi Cuman ya nggak dibeliin aja malah. Kayaknya diborong semua sama suami sih. oh iya, maunya cuma di belakang doang gitu kan Iya, ya, kayak gitu. gitu. Ikutannya dari belakang doang. Oke, tapi ini tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari kan? Ya itu tadi saya bilang me time.
Artinya dengan segala kesibukan kita, kayak Kokri juga sibuk sekali, dan beberapa teman-teman yang lain itu ya, di satu hari yang Sunday morning ride itu kita tumpahkan tuh, Semuanya di situ. kita tumpah-tumpah gitu. Iya, tumpah deh semuanya, banjir ya, banjir. Iya. Jadi intinya sih ada me time, ada family time juga Ya, ya, teman-teman pasti. dari Komodo ini. Pasti. Oke, baik, ini keren banget. Mungkin yang bisa disampaikan juga bahwa jangan ada salah persepsi lagi nih, Pasti. begitu dengan komunitas Benar. Moge ini gitu. Benar, Oh ya, benar, tapi juga dengar-dengar ada aturannya juga ya, kalau pas Sumori itu, Sumori ya, Sunday Sun Mori. morning Ya, ride itu betul, betul. ada aturannya juga. Mungkin bisa disampaikan, jadi biar Jadi kalau kita sih sebenarnya kadang-kadang itu kan ada, kalau jumlah motor biasanya lebih dari 5, kita menggunakan pengawalan. Kita meminta izin untuk pengawalan supaya kita juga tetap ikuti aturan. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya di hari-hari tertentu ada ibadah misalnya, kita mendekati tempat-tempat ibadah, kita selalu memonitor teman-teman sebelum berangkat itu kita selalu briefing dulu. Iya. Kita memberitahu bahwa kalau tempat ibadah kita harus tutup gas. Dalam arti kita biasa kasih kode gini. Kalau memang di depan itu begitu menemukan ada tempat ibadah, kita langsung kasih kode gini. Dan yang pasti belakang tahu dia langsung harus tutup gas seperti apa. Nah itu kita juga mengimbau bahwa kalau memang terjadi, kan dulu pernah ada nih viral di Facebook bahwa ada bilang komunitas motor, entah itu apa, kita nggak tahu ya. Yang kalau kalian itu hari Minggu pikir dong ada ibadah gini, kenapa kamu gas-gas? Nah itu kita pastikan bukan kami. Karena kami setiap kali mau jalan, kami juga ikut berdoa juga, kita minta penyelamatan dari Yang Maha Kuasa. Kita juga briefing aturan-aturan yang terutama ada member baru. Kita juga briefing bahwa kalau setiap kali di jalan harus ada kode-kode tertentu, ada jalan rusak, itu kaki harus turun kanan atau kiri yang rusak. Kita harus memberikan informasi di belakang supaya semuanya aman. Karena sering terjadi itu bahwa ada orang yang belum terlalu tahu track ini, kurang hafal mana yang lubang, mana yang. Nah, jadi kita selalu memberikan kode khusus. Saya punya satu pertanyaan, tapi kepada pribadi masing-masing ya. Ketika naik Moge, ada nggak keinginan buat mau sombong gitu? Mau pamer, mau show off? Ayo jujur. Kalau Jujur, saya jujur. Kak, jujur, Jujur. buat saya itu punya Moge itu mimpi dari dulu. Oh, Dulu waktu zaman kita sekolah, penjajahan Belanda. ya kan, belum punya uang, hanya mampunya beli stiker Kak. Oh, stikernya doang dulu ya Beli awal-awal. stiker, ya kan. Aduh, sedih kayak. Aduh, kok sedih tapi kok bukan nangis malah ketawa ya. Gitu. Maksudnya kadang lucu aja Iya gitu. sih, benar-benar. Enggak, biar kelihatan anak motor, beli Iya. stiker tempel di mobil. Padahal motornya nggak ada, kan gitu. Nah dari situ ya kita kumpul-kumpul uang, ya kan, dan ya mungkin beberapa teman-teman sudah lebih dulu punya Moge. Tapi kalau buat saya pribadi, saya belum lama sih. Emang waktu dulu saya pernah punya, cuman waktu itu sport. Oh, sport. Oh, beda ya, ada macam-macam jenisnya. Ya begitu. Karena memang masih muda, masih suka kebut-kebutan kan gitu Kak. Dulu masih buaya, sekarang komodo. Ya. Heeh. Mohon maaf. Dulu buaya. Oh gitu. Buaya beda Iya. ya. Iya, Orangnya yang buaya, bukan motornya. bukan motornya ya. Oh begitu ceritanya, dan ini mimpi yang menjadi kenyataan Iya. kalau dari Bro Bobby. Kalau dari Bro Chris sendiri? Ya sebenarnya sama sih. Memang kita dulu awalnya sering zaman dulu masih zaman sekolah dulu ikut trek-trekan kayak begitu ya. Habis itu kadang ikut road race misalnya. Kegiatan dulu motornya masih motor King dulu ya. Oh ya, masih motor-motor jadul saya Satria. dulu punya motor King dulu waktu masih suka Oh, juga. jadi anak motor juga Iya, nih? saya suka. Yang motor yang konslet itu loh. Oh, jadi harus ditanya balik nih, pada saat naik motor tuh rasa arogannya ada nggak? Rasa sombongnya gimana Kebetulan Kak? bukan moge, jadi saya nggak arogan ya. Oh Ya. begitu ya dari Ya, dulu. jadi memang semuanya berawal dari cita-cita, habis itu keinginan masa lalu ya, jadi pingin akhirnya berkembang ya kalau rezeki ada ya. Ini hobi, dimana kadang-kadang kalau kita di Kupang ini keluarin motor aja, belar-belar aja, stres sudah pada rontok. Iya. Ya. Oh gitu. Kita Untuk ngerasa untuk walaupun usia pencinta ya. segini ya, usia segini Iya, betul. ngerasa kembali kayak 17 tahun. Iya keren. Yes. Makanya Makanya saya awet bilang- muda loh. Ini muka makanya dari saya dulu bilang sampai me time. sekarang ya. Dari bayi sampai sekarang nggak berubah-ubah mukanya.
Sama ya, nggak ketuker ya. Iya, makanya Tapi sama saya mau berubah. pukul meja kayak takutnya. Jangan ya. Oke nih, kita udah sampai di akhir ya dari Oke. obrolan yang seru ini, dan perlu saya kasih tahu juga untuk kawan kalau di depan saya ini ya Bro Bobi ini adalah konten kreator dari Asgard Channel. Jadi sementara kalau Bro Chris ini Beta Print, printing solution. Dan penghormatan saya untuk Bro Bobi, kita akan dengar Bro Bobi tutup dulu nih ku podcast. Wow, serius nih Kak? Serius, beneran serius. Di mana? Oke. Oh, di situ. Oke, buat kalian semua yang nyaksikan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and komentarnya. Tetap saksikan terus Kupang Podcast. Bye. Bye bye.